Bapak Ibu Saudara sekalian, senang bisa ketemu lagi di acara yang rutin kita lakukan setiap hari Senin, yaitu PA Online bareng seri Alkitab. Ya, dan pada hari ini ada saya, Evi, ya, nggak seperti biasanya nih, Roh. Iya, Kenapa? biasanya ada Ibu Yulia atau ada Kak Yudo gitu. Kali Iya. ini ada Bu Evi bersama saya, Roma, Ya. yang akan memandu sebagai host dalam acara Alkitab. Karena Ibu Yulia masih sedang bertugas di Iya. luar Indonesia. Oh, gitu ya. Ya, seperti biasa dalam PA Alkitab kita tidak berdua, bukan hostnya saja, tapi kita akan mengundang dua guest yang akan menemani kita dalam pendalaman Alkitab malam ini. Jadi kita akan undang segera Jessica yang akan menemani kita dalam Alkitab malam ini. Ya. Oke, karena perubahan dan Jessica sudah bergabung, sekali lagi selamat datang teman-teman. Iya, masih ajak teman-teman yang lain untuk bergabung ya dalam Alkitab malam hari ini. Dan mungkin bagi teman-teman yang baru, saya menyampaikan kembali bahwa Alkitab adalah satu seri dari Sabda yang dibuka untuk kita melakukan pendalaman Alkitab yang kita lakukan melalui Instagram Live setiap hari Senin, melihat pasal-pasal dan mempelajari pasal-pasal atau perikop-perikop yang top atau yang terkenal dalam Alkitab, makanya namanya Alkitab. Iya, selain itu juga kita pakai metode dalam kita menggali Alkitab ini, kita sebut namanya, dari itu metode SABDA. Itu singkatan dari Simak, analisa, belajar, ya, diskusi atau doa, dan aplikasi. Iya, teman-teman nanti juga bisa pakai metode ini dan bisa adopsi juga dalam pelayanan teman-teman. Oke, karena perubahan dan Jessica sudah bergabung, apakah siap untuk penggalian malam ini, teman-teman? Siap. Ya, Jessica dan perubahan siap? Siap. Siap, Kak. Oke, siap ya. Ya, sebelum kita menggali, kita mau kenalan dulu nih sama kedua guest kita. Dari Jessica dulu ya, bisa perkenalan singkat ke kita semua, bisa nanti kasih nama, alamat, domisili, terus pelayanan, dan juga kegiatan mungkin sekarang ini, nanti setelah itu perubahan. Silakan dari Jessica dulu. Oke, perkenalkan nama saya Jessica Febrianti Nintias, bisa dipanggil Jessica. Saya dari Mojokerto, dari Gereja GSWDI Bersih Pacet. Oke. Pelayanan biasanya Pelayanannya apa? kadang mulmet, kadang juga musik. Oke. Iya, siap-siap ya. Di pelayanan juga di gereja. Oke, silakan perubahan. Baik, perkenalkan nama saya Perubahan Gia. Saya asal Sumatera Utara, berdomisili di Jawa Tengah di Karanganyar. Saya kuliah di STT Tursina. Apa lagi ya? Pelayanan saya musik dan saya juga mulmet. Oh, sama berarti ya. Sama Jessica ya, mulmet dan musik. 2M ya pelayanannya di 2M. Biasanya juga dapat 2M. Makasih. Iya. Benar sekali ya. Oke, semangat terus untuk Jessica dan juga perubahan. Dan sekali lagi teman-teman, kita sudah mengenal kedua guest kita malam hari ini dan sebentar kita akan menggali. Ya, teman-teman bisa segera buka Alkitabnya atau buka HP-nya yang ada Alkitabnya untuk kita bisa menggali Alkitab kita. Dan kita akan menggali Ananias dan Safira. Mungkin ini satu ayat yang terkenal ya dari Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu untuk membuka serangkaian pendalaman Alkitab. Bu Evi bisa memulai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan kami bisa belajar bersama firman-Mu dari Kisah Rasul pasal 5, 1 sampai 11. Tuhan, ada begitu banyak hal-hal yang ingin Engkau nyatakan melalui PA bersama pada malam hari ini. Oleh karena itu Tuhan, Engkau buka hati kami. Dan bila Tuhan Roh Kudus-Mu juga yang menolong kami, menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami dapat mendapatkan berkat yang melimpah dari firman-Mu dan kami dapat melakukannya sebagai panduan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk Arhan, untuk Jessica yang akan bersama-sama PA, kiranya juga Tuhan menolong mereka berdua, kami juga hamba-Mu dan juga Roma di sini Tuhan, untuk bisa menolong peserta-peserta lain juga Tuhan di rumah untuk bisa ber-PA bersama. Dan biarlah Tuhan firman-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Semua kan hal-hal teknis kami juga serahkan dalam tangan kuasa-Mu, sehingga gangguan apapun Tuhan tidak akan mengganggu kelancaran dari PA pada malam hari ini.
Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami mengucap syukur. Amin. Amin. Iya. Oke teman-teman, seperti yang saya bilang tadi ya, kita akan menggali Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Kalau teman-teman melihat brosurnya itu di IOPA, itu captionnya dikatakan gini, akan mengingatkan kita bahwa Allah tidak menyukai orang percaya yang hidup dalam kebohongan. Dan bagaimana orang percaya gereja mula-mula memaknai kisah yang tragis ini, itu yang akan kita gali. Tapi sebelum sampai ke sana, bersama dengan Perubahan dan juga Jessica, kita akan lihat sedikit latar belakang Kisah Para Rasul ya. Jadi kalau teman-teman tahu Kisah Para Rasul, kita pasti tahu juga kalau yang mencatat adalah Lukas. Nah, sepanjang bulan Mei kemarin, ini masih bulan Mei sih, tetapi sepanjang bulan Mei ini kita memang menggali Alkitab dari Kisah Para Rasul, di mana dimulai dengan kenaikan Yesus Kristus ya, yang kita peringati juga tanggal 9 kemarin. Setelah itu ada jemaat saat itu, atau murid-murid ya, murid-murid menanti setelah itu Pentakosta di hari yang ke-50 ketika mereka menerima Roh Kudus, setelah Roh Kudus turun. Dan ada satu kehidupan yang ideal, yang murni, yang dicerminkan oleh jemaat mula-mula, di mana mereka hidup dalam kerukunan, kesehatian, bahkan saling berbagi dan lain sebagainya. Sampai ada satu titik di Alkitab minggu lalu dikatakan ada kisah Barnabas juga yang melakukan hal sama ya, ketika dia memberikan harta miliknya untuk dipakai pelayanan oleh para rasul. Iya, dan hari ini kita akan sama-sama melihat kelanjutan nih dari yang sudah kita bahas pada minggu-minggu sebelumnya, dan kemarin ditutup dengan sangat indah dari keadaan ideal ya, jemaat mula-mula, keadaan yang menggambarkan persekutuan, ya saling mendorong, saling berbagi, tidak ada lagi yang mengatakan ini milikku pribadi, tetapi milik bersama. Dan di sana juga mereka bertekun dalam pengajaran firman, bertekun untuk saling menguatkan dan saling mendorong. Dan hari ini kita masuk babak baru atau gimana nih Roma? Ini kita melihat nanti, ya nanti lebih lengkapnya kita akan pelajari sih, tapi kita akan lihat di pasal 5 ya, secara keseluruhan dulu. Pasal 5 ini juga mencatat ada tipe, kalau tadi kemarin ada Barnabas yang ya memberikan hartanya di bawah kaki para rasul, tapi ada sisi lain juga ya selain Barnabas, itu yang akan kita pelajari melalui kisah Ananias sama Safira. Dan di perikop selanjutnya juga di dalam Kisah Rasul 5 itu, setelah kejadian Ananias Safira, dikatakan para rasul juga semakin besar kuasanya yang mereka miliki dari pekerjaan Roh Kudus gitu ya, di mana mereka juga menyatakan tanda-tanda dan mujizat sehingga makin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, itu garis besar dari seluruh konteks Kisah Rasul pasal 5 ini. Tetapi sangat menarik ya, karena dari pasal 5 ini dimulai dengan cerita tentang Ananias dan Safira, dan malam hari ini kita akan membahas tentang itu. Iya, oke, kita akan baca ya Bu ya. Kita akan baca dulu langkah sebelum menggali ya, membaca dulu. Langkah 0. Kita baca dulu bersama-sama. Doa ya. Sebelum menggali ya, langkah 0 persekian gitu ya. Oke, kita akan baca dulu dari Perubahan ya, baca ayat 1 sampai ayat 5. Nanti Jessica baca ayat 6 sampai ayat 11 gitu. Nanti dimulai dari Perubahan dulu. Silakan dengan suara yang nyaring, keras dan mantap. Baik, pasal 5. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, terbalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Ya, lanjut. Ayat 6. Jessica. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah padaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh
Tuhan, lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Amin. Oke, kita sudah baca ya ayat 1 sampai 11. Ya, oke, perubahan. Kita sudah melihat ayat 1 sampai ayat 11. Sekarang kita akan gali bersama ya ayat ini. Nah, kita akan lihat ayat per ayat mulai dari ayat 1 dulu. Perubahan sudah siap? Siap. Iya, ini Jessica juga sudah gabung nih. Belum bisa? Request join. Coba Jessica keluar lagi, abis itu request join ya. Oh iya, Kak. Sorry banget. Karena belum ada notifikasi live-nya. Supaya teman-temannya nanti bisa ikutan Iya. join IOPA juga. Oke. Silakan Jessica kalau melihat ini atau menontonnya silakan request join ya. Setelah itu kami akan invite. Ya. Oke. Nah, mulai dari perubahan dulu ya. Siapa nama suami istri yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul ayat 1 sampai 11 ini? Dan mengapa mereka menjual tanah mereka? Kalau dilihat dari Kisah Para Rasul 4 ayat 34. Silakan. Ya, setelah saya baca dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11, nama suami istri yang dimaksud adalah Ananias dan Safira. Ya. Perihal juga mereka menjual tanah mereka itu ya, karena pada masa itu cara hidup jemaat mula-mula yang notabene-nya yang tinggal di Yerusalem adalah mereka hidup berbagi, di mana kepunyaan pribadi menjadi kepunyaan bersama. Jadi apa yang menjadi kepunyaan pribadi itu seperti tanah, rumah, mereka jual dan mereka persembahkan di depan kaki Rasul untuk dibagikan sesuai dengan keperluan jemaat pada saat itu. Itu aja sih. Iya, jadi benar ya, seperti Kisah Para Rasul 4 ayat 34 dikatakannya, tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya dan hasil penjualan itu dibawa ke kaki Rasul. Jadi benar sekali seperti yang dikatakan oleh perubahan bahwa mereka adalah kumpulan juga masih di dalam jemaat mula-mula itu. Ananias dan Safira ini ada di dalam itu dan mereka juga dikatakan menjual tanah mereka untuk dikasih kepada kaki para rasul. Jadi sebenarnya mereka juga melakukan seperti yang dilakukan oleh jemaat saat itu ya. Tidak ada masalah dulu sampai di situ gitu ya. Kalau masih di ayat 1 aja nggak ada masalah. Tapi kita coba lihat ke ayat berikutnya ya, di ayat 2. Apa yang mereka lakukan dengan uang hasil penjualan tanah itu? Nah, sekarang giliran Jessica nih, silakan. Mereka menahan sebagian dari hasil penjualannya, terus dari sebagian penjualan itu mereka berikan ke rasul-rasul. Sudah. Tapi ya sudah. Oke, ada tambahan dari perubahan? Mana? Ada tambahan nggak dari perubahan? Tadi dikatakan ayat 2 ya, mereka menahan sebagian dari hasil itu dan diletakkan juga di depan kaki para rasul. Itu menurut ayat 2 ya. Sudah dilihat teksnya ayat 2. Ini ada tambahan nggak dari kamu? Ya, kalau dari saya sih ya benar yang dibilang oleh saudara Jessica, yang mengatakan bahwa Ananias mengurangi daripada setengah daripada hasil penjualan itu yang diberikan yang diserahkan di depan kaki Rasul. Nah, sebelum itu mereka merencanakan dulu oleh istrinya. Itu aja sih. Iya. Jadi sangat menarik ya di ayat 2 itu disebutkan dan dengan sepengetahuan istrinya itu ya. Jadi di ayat 2 jadi apa yang mereka lakukan dengan uang hasil penjualan itu mereka merencanakan dulu, bersekongkol dulu ya
gimana caranya supaya uang dari hasil penjualan ini nggak sepenuhnya atau tidak semuanya kita bagikan kepada kita letakkan di depan kaki para rasul, jadi ditahan sebagian. Nah, ini yang perlu kita tekankan ya, dengan sepengetahuan istrinya. Itu. Iya, jadi di sini kita lihat ada satu dosa perencanaan, ya, matang sekali ya. Ada sesuatu yang direncanakan dan itu dosa gitu ya, karena mereka menahan sebagian dan bukan bisa aja sebenarnya nggak ditahan atau bisa aja sebenarnya nggak diberikan ke kaki rasul, tapi mereka malah menahan sebagian dan ngomongnya semua gitu ke kaki para rasul. Nah, nanti kita akan lihat apa lagi yang terjadi setelah ini. Nah, kalau dilihat di ayat berikutnya, bagaimana Petrus, ini kalau di ayat 3, bagaimana Petrus tahu bahwa suami istri itu telah menahan sebagian uang dari penjualan tanah itu untuk diri mereka sendiri. Ya, sekarang perubahan ya. Ya, kan pada masa itu kan Roh Kudus sangat berkarya dalam kehidupan pelayanan rasul-rasul ya. Kita bisa melihat mulai mereka menerima pencurahan Roh Kudus sampai sampai mereka membuat satu komunitas jemaat dalam lingkungan Yerusalem pada saat itu ya. Mereka membuat jemaat pada situ hidup bergotong royong, saling membantu. Nah, di situ tidak terlepas juga dalam pemberian atau jemaat yang memberikan hasil daripada penjualan tanah mereka atau bantuan jemaat kepada jemaat yang lain itu, Roh Kudus juga berperan penting dalam hal itu. Contohnya kan dalam Ananias ini dia menyerahkan hasil daripada penjualan tanah itu kan, tapi dia berbohong. Nah, di dalam kehidupan orang percaya kan ada Roh Kudus yang tinggal diam dalam kehidupan orang percaya. Jadi kalau ada orang yang berbohong, maka pada saat itu Roh Kudus yang ada dalam hati, dalam diri Petrus itu menunjukkan kesalahan yang dilakukan oleh Ananias ini. Dan jadi kesimpulannya Ananias ini tahu kalau Petrus ini tahu kalau Ananias ini berbohong karena adanya Roh Kudus yang menunjukkan kesalahannya Ananias ini. Ya, ini sebenarnya pertanyaannya cukup menarik juga nih ya Roma ya, karena tidak terlalu dicatat. Kenapa bagaimana Petrus bisa tahu kalau si Ananias ini berdusta dan berbohong ya? Tadi seperti yang sudah dikatakan perubahan atau ada hikmah dari Roh Kudus. Nah, mungkin teman-teman di rumah juga mau menjawab ini ya. Ya, kenapa ya? Kenapa bagaimana sih Petrus tahu mengapa Ananias ini merencanakan atau berdusta begitu? Ya. Mungkin ada pendapat lain? Apakah ada tambahan mungkin dari Jessica? Kalau dari saya sendiri sih udah ya Kak, sama seperti saya sama yang kakaknya bilang. Oke, ya. Hah? Iya. Sama. Kurang jelas soalnya. Iya, teman-teman, kalau kita lihat arti nama Ananias ini sebenarnya arti namanya bagus banget loh teman-teman. Arti nama Ananias ini dari nama Ibraninya Hananya, yang berarti Yahweh telah berbelas kasih atau Yahweh adalah murah hati. Arti nama Safira juga artinya indah gitu. Jadi sebenarnya arti nama Ananias ini sangat baik ya, murah hati gitu. Dan itu yang dilakukan kepada kaki rasul, di bawah kaki rasul saat itu ya. Dia memberikan dengan cara yang sama ketika Barnabas memberikan harta miliknya juga kepada para rasul saat itu gitu. Tetapi yang ditangkap oleh Petrus adalah hatimu dikuasai oleh iblis. Mungkin bagi orang saat itu yang tidak istilahnya hidup dalam pimpinan Roh, mereka Petrus nggak akan tahu kalau itu adalah pekerjaan dari iblis gitu, karena bisa saja manusia berbohong kepada manusia gitu ya. Tetapi di sini Roh Kudus sekali lagi dikatakan berkarya secara luar biasa ya, sehingga Petrus bisa tahu itu tidak semua harta miliknya diberikan di bawah kaki para rasul, dan itu hanya sebagian saja. Nah, ini satu fakta yang terjadi saat itu ya. Ternyata dalam kumpulan gereja mula-mula banyak
banyak mereka berkumpul di situ gitu, tapi tidak semua memiliki hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, ada satu fakta menarik juga sebenarnya Roma ya, kalau kita membaca Kisah Para Rasul 5 ayat yang pertama, itu kalau kita perhatikan beberapa versi memulainya dengan kata akan tetapi. Gitu ya, akan tetapi. Jadi itu sebenarnya ada sambungan dari Kisah Rasul yang 4 yang terakhir ya, ketika Barnabas meletakkan harta bendanya di bawah kaki rasul-rasul ya. Di situ ada gambaran kehidupan jemaat mula-mula yang tadi kita katakan, jemaat mula-mula yang ideal, yang kita lihat begitu indah, penuh dengan persekutuan, kasih persaudaraan ya, dan pengajaran firman yang luar biasa. Lalu ayat 5 pasal 5 ayat 1 dikatakan akan tetapi, kata tadi dibaca gitu ya, akan tetapi ada seorang lain yang bernama Ananias. Jadi bisa dikatakan bahwa memang ada juga dari perkumpulan orang percaya ini ya, yang harus diwaspadai nih ya. Ada orang-orang juga yang tidak hidup seturut dengan apa yang menjadi rules dari jemaat mula-mula saat itu, dan itu sebabnya makanya Petrus juga berkata, aduh kenapa dari antara jemaat ini yang sudah hidup bersehati ada juga yang masih dikuasai hatinya oleh iblis begitu. Iya, jadi ternyata juga ini satu bagian dari gereja ya yang kita lihat. Tidak semua menerima input yang diberi oleh Roh Kudus itu sama semua gitu ya, tetapi outputnya, hasil keluarnya itu beda-beda gitu. Ada relevan juga dengan sekarang ya. Iya, sangat relevan bahkan ya. Mungkin di gereja kita bisa, kalau kita tidak benar-benar melihat secara yaitu dengan hikmat Tuhan, mungkin wow kelihatan murni semua, tapi banyak lubangnya kalau kita perhatikan ya. Nah kita coba lihat lagi ya, telusuri lagi lebih dalam dari ayat 3 sama ayat 4. Ini setelah ini Jessica ya yang menjawab ya. Mengapa Petrus berkata bahwa Ananias telah mendustai Roh Kudus dan mendustai Allah? Silakan, Jessica. Kalau menurut saya, ini Roh Kudus kan pasti ngasih tahu ke Ananias gitu, jangan dilakukan gitu. Tapi dari Ananias sendiri sama istrinya itu nggak mendengarkan itu. Dia tetap melakukan itu, dia ngasih sebagian dari penjualannya, tapi dia bilangnya itu nggak sebagiannya gitu. Nah, dari situ itu dia mendustai Roh Kudus, dan juga dia mendustai Allah. Karena Roh Kudus dan Allah itu kan satu, Kak. Begitu. Ya. Oke. Ya, ada tambahan dari perubahan? Pas, Kak. Pas. Oke, pas. Kita coba lihat ya, ada komentar yang masuk dari Pak Donald Men. Pertanyaan, Ananias dan Safira masuk surga atau tidak? Karena dosa berbohong. Iya, nanti kita akan, mungkin teman-teman ada yang mau menjawab ya, karena mereka dikatakan dalam kumpulan orang percaya. Jawab deh ya teman-teman di rumah pertanyaan dari Pak Donald Men ini ya. Mereka ada loh dalam kumpulan orang percaya itu. Nah, ini ada tanggapan dari Ray juga. Walah, akan tetapi itu versi AYT ya. Di Bible nggak tertulis, ada seorang lain. Iya. Kata akan tetapi ini sendiri juga tidak hanya ada di versi AYT ya, di beberapa versi lainnya, bahkan di dalam bahasa Inggris, dan kalau kita lihat di dalam versi bahasa aslinya ada juga tanda hubung itu ya, tentang akan tetapi. Jadi setiap tanda hubung itu juga punya makna yang sangat penting gitu ya, dalam firman Tuhan. Gitu. Oke. Jadi seperti yang Jessica tadi infokan lagi ya, bahwa faktanya adalah mereka sebenarnya nggak ada keharusan. Ini bukan satu keharusan untuk mereka menjual harta milik mereka dan kasih semua ke depan kaki para rasul gitu ya. Tetapi dikatakan mereka melakukannya karena menuntut satu penghormatan ya, untuk bisa dilihat manusia itu kelihatan murni sekali gitu ya untuk memberikan hartanya kayak gitu. Tapi yang kelihatan saleh di depan manusia itu ternyata jahat sekali di mata Allah, karena akhirnya mereka pun berbohong terhadap Allah melalui apa yang mereka berikan di bawah kaki rasul. Betul sekali. Bahkan tadi kan dikatakan ya, dalam kumpulan orang percaya itu Ananias dan Safira sendiri bukan dua orang yang dikecualikan untuk mendengarkan tentang Injil, tidak dikecualikan untuk mendengarkan tentang pengajaran firman Tuhan. Oleh karena itu mereka juga memberikan, karena mereka tahu itulah yang harus dilakukan oleh jemaat saat itu gitu ya. Mereka sudah mendengarkan firman Tuhan tetapi mereka mengabaikannya ya. Mereka sudah mendengar tentang Injil tetapi mereka tidak percaya dengan kuasa Allah yang luar biasa. Bahkan mereka sebenarnya orang-orang
Israel juga yang mendengar betapa Allah itu sangat tidak menyukai ketidakkudusan ya, bahkan hal-hal yang menyangkut tentang pekerjaannya ya. Nah, tetapi ketika mereka memberi, hati mereka tidak didorong oleh rasa kasih gitu ya, tetapi didorong dengan keadaan yang palsu, penuh kemunafikan gitu ya, dan lebih mementingkan penghormatan dari manusia. Jadi sekelilingnya kan memberi ya, semuanya memberi, dan mereka juga ikut memberi, bukan karena mereka ingin memberi, tetapi ingin tadi mendapatkan penghormatan dari manusia, dan itu betul-betul mendukakan Roh Kudus. Oke, kita lihat berikutnya juga ya. Teman-teman yang di rumah masih bisa banget memberikan komentar atau memberikan pertanyaan sehubungan dengan ayat yang sedang kita gali. Perubahan? Oh iya, kamu pergi sebentar ya. Oke, karena ini perubahan nih sekarang. Setelah itu apa yang terjadi dengan Ananias? Setelah apa yang kita gali tadi ya dari ayat 1 sampai 4. Bisa dilihat dari ayat 5. Silakan, apa yang terjadi kepada Ananias? Baik. Setelah Petrus menegur Ananias tentang apa yang diperbuatnya itu, Ananias tergeletak dan putus nyawanya, mati. Nah, kematian Ananias dianggap sebagai hukuman Tuhan karena dosa kebohongannya. Peristiwa ini menunjukkan kesungguhan dan kekudusan Tuhan, serta pentingnya kejujuran dan integritas dalam komunitas gereja mula-mula. Kisah ini menegaskan kuasa dan otoritas yang dimiliki oleh rasul-rasul dalam mengajar dan memimpin jemaat. Nah, jadi pada saat itu otoritas Tuhan sangat terang-terangan, di mana Ananias langsung tergeletak dan mati ketika Rasul Petrus menegur Ananias. Sudah? Ya. Oke, iya. Jadi jelas sekali ya, dikatakan maka rebahlah dan putuslah nyawanya. Sempat juga tadi saya cari, kenapa di sini kata yang dipakai itu putuslah nyawanya, kenapa enggak maka meninggallah dia atau maka matilah dia gitu. Ternyata kata putuslah nyawanya yang dipakai oleh Lukas itu punya arti yang seseorang itu mati karena penghakiman Allah. Itu biasanya banyak dibuktikan juga di teman-teman nanti bisa lihat di Perjanjian Lama, itu seperti di Hakim-Hakim atau seperti di Himamat, itu satu penghakiman Allah kepada anak-anak Harun yang tidak menjaga kekudusan di bait Allah. Akhirnya Allah langsung kasih api murkanya dan seketika itu langsung mati. Biasanya kata ini dipakai untuk seseorang yang matinya itu nggak lazim gitu ya. Matinya itu karena kutukan atau penghakiman dari Allah seketika. Makanya kata yang dipakai Lukas di sini putuslah nyawanya. Berarti dengan cara yang sama, Ananias pun sebenarnya melakukan dosa yang sudah sangat luar biasa besarnya kepada Allah, sehingga kata yang dipakai pun di sini bukan kata meninggal gitu ya, tapi putuslah nyawanya karena Allah benar-benar menyatakan penghakimannya saat itu langsung. Iya, dan menariknya ini seperti laporannya tentang hukuman pertama yang diterima oleh anggota jemaat gereja mula-mula ya, yang Tuhan berikan kepada anggota gerejanya. Dan sebenarnya ini bukan hukuman pertama dalam Alkitab ya, tentang seseorang yang melanggar kekudusan Allah, umat Allah yang melanggar kekudusan Allah. Tetapi ini juga sudah sering banyak dicatat dalam kisah-kisah Perjanjian Lama, dan kebanyakan itu menyangkut tentang kekudusan atau melanggar kekudusan dalam baitnya. Saat itu kan kalau tempat kudus Allah itu bait suci ya, dan ketika mereka melakukan hal-hal yang salah terhadap bait suci, aturan-aturan tentang bait suci, itu hukumannya biasanya langsung putus nyawanya, begitu ya Roma ya. Dan ini terjadi kepada Ananias ya, dan hukuman pertama bagi jemaat mula-mula saat itu. Jadi ya betul-betul ini satu peringatan yang sangat keras bagi umatnya, bahwa Allah itu adalah Allah yang konsisten. Iya teman-teman, jadi Allah PL kelihatannya jadi hakim, Allah PB anugerah enggak juga. Gitu ya. PL PB Allah itu tetap sama konsisten ya. Dia adil dan dia juga menghakimi. Betul. Karena dia kasih gitu juga. Nah teman-teman, ada satu tanggapan juga nih dari, ya udah banyak ya. Oh banyak ya. Sudah banyak ternyata ya. Pertanyaan lagi dari Pak Donald. Siapa dari kita yang sanggup menjual tanah dan hartanya dan memberikan seluruhnya? Dan bukankah setidaknya itu lebih dari 1/10 pemberian mereka? Iya, ini bukan 1/10. Ini semua. Kalau kita lihat kemarin teman-teman, kisah Barnabas atau si anak penghiburan yang disebut di pasal 4 itu Yusuf. Dia itu memang menjual seluruh hartanya, dan ada yang mengatakan beberapa penafsir itu orang kaya gitu, dan dia
dari tanah kelahirannya dia pergi ke Yerusalem menjual dan diserahkan kepada kaki rasul. Ini bukan bicara sepersepuluh lagi, tetapi memang itu tadi karena hati Tuhan itu sudah dimiliki dahulu dan dia rela dalam kerelaannya itu mau memberikan semuanya kepada Allah karena dia tahu ini satu pekerjaan Allah, ini satu yang penting gitu ya. Kalau kita sudah mendapatkan itu tadi hati Allah untuk visi Allah bisa tergenapi, kita pun seperti Barnabas atau gereja mula-mula saat itu juga bisa memberikan hartanya untuk pekerjaan Allah. Betul sekali. Iya. Ya, tadi ada beberapa tanggapan lagi nih Roma ya sepertinya. Iya, ada Ray. Aku yakin bukan soal kuantitas maka Ananias mati, tetapi karena kebohongan yang dilakukan. Oke. Ya, setuju. Ya. Pertanyaan Bu Ya, pertanyaan dari Bulani. Oh, Ananias dan Safira menipu baru pertama kalinya atau udah sering kah? Ya kalau first time mungkin Petrus bisa juga mengenalinya dari gelagat tingkah mereka kali ya gitu ya. Nggak tercatat sih dalam Nggak tercatat ya, karena dari kisah para rasul langsung Ananias Safira ya, seorang yang lain. Iya, seorang yang lain dan tidak dicatat sebelumnya apakah mereka sudah melakukan hal-hal yang mencurigakan atau gimana gitu ya. Tapi ya bisa jadi juga mereka bukan pertama kalinya melakukan atau gimana, tapi ya tidak tercatat sih dalam Alkitab. Yang pasti tadi seperti yang dikatakan oleh Ahsan tadi ya, ada hikmat Tuhan yang mengatakan satu cara Tuhan untuk memelihara kekudusannya, untuk memelihara umatnya gitu ya, supaya mereka tetap menjalankan mereka sebagai bait suci Allah ya, menjaga kekudusan Allah di dalam kehidupan mereka. Gitu. Tapi kalau melihat dosanya yang terencana, berarti ini memang sudah direncanakan dalam secara bertahap oleh mereka ya. Sudah melihat dulu gereja mula-mula itu, memberi di bawah kaki rasul. Oh, kita udah lihat Barnabas nih, coba kita buat juga. Itu terencana berarti sudah dari dasarnya hatinya memang belum siap untuk merelakan segala sesuatunya, terikat dengan keadaan-keadaan dunia masih sangat melekat sekali gitu ya. Oke, Patricia mengatakan dari Ananias Safira kita belajar bahwa Allah tidak main-main dan tidak kompromi dengan dosa yang sepele sekalipun. Dosa bohong ya? Ini nggak sepele sih. Ini dosa yang nggak sepele ya, Bapak Ibu Saudara, teman-teman. Dosa bohong, mungkin ketika kita kecil nggak ada yang mengajari kita untuk berbohong. Kita sudah bisa berbohong. Orang tua kita nggak pernah ngajarin kita berbohong. Bukan dosa sepele, tapi mungkin dosa yang paling mudah dilakukan sebenarnya. Gampang ya. Iya. Iya. Nah, kita akan lanjut dulu ya, karena waktu terus berjalan. Tadi kita lihat ya, akhirnya putuslah nyawa Ananias. Nah, dia itu sudah 8. Sekarang masuk ke Jessica ya. Apa yang Petrus tanyakan kepada Safira dan apa jawab Safira? Kata. Seperti yang tadi sudah kita baca, kan Safira sama Ananias ini kan kayak sekongkol gitu kan. Jadi Petrus itu bertanya, harga sekiankah tanah itu kamu jual ke Safira? Lalu Safira bilang, betul sekian. Jadi dia setuju dengan yang Petrus bilang. Nah, dari situ udah ketahuan kalau emang Safira itu sekongkol. Oke. Ada tanggapan dari perubahan, penambahan? Ya. Ada tambahan dari kamu sehubungan dengan pertanyaan ini? Ya, pas. Pas. Oke, pas. Ya. Ya, jadi tadi dengan cara yang sama ya, Petrus juga bertanya, nggak langsung kamu mendustai Roh Kudus ya, nggak langsung gitu ya, tapi dikatakan kira-kira 3 jam kemudian, berarti sebenarnya ada waktu. Benar-benar. Dan anehnya ya, 3 jam itu Safira nggak tahu apa yang terjadi kepada suaminya. Kenapa? Ya kalau zaman sekarang udah langsung kali ya. Udah viral. Sekian detik udah viral nih kejadian ini. Tapi waktu itu dalam waktu 3 jam, bayangkan ya. Si Safira tidak mengetahui keadaan suaminya gitu ya, dan dia mungkin waktu itu datang ke sana menyangka suamiku sudah datang ke sana nih, sudah menginformasikan ini, dan dia datang ke sana mungkin dengan keadaan sangat bangga gitu ya, karena sudah bisa mempersembahkan di hadapan kaki para rasul sebagian hasil penjualan dari tanah mereka, dan berharap bisa menemui suaminya di sana yang sudah dipuji mungkin itu ya. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan ya, tetapi justru ada semacam interogasi dari Petrus. Tapi ada perbedaan loh ya, Roma ya. Ketika Ananias ini, Ananias
dan ditanya ya. dengan Safira. Nah, Ananias waktu itu tidak ada, seakan-akan tidak punya kesempatan untuk menjawab karena tidak diberi pertanyaan, ada Mati. langsung rebahlah dan putuslah nyawanya. Tetapi Safira dia punya kesempatan untuk menjawab ya. Iya. Dia punya kesempatan untuk bisa berkata jujur sebenarnya, tetapi yaitu memutuskan untuk ya mengikuti apa yang sudah menjadi kesepakatan mereka bersama. Iya, sekali lagi ya bahwa itu sebenarnya anugerah itu berlimpah-limpah gitu ya. Iya. Tetapi ketika kita tidak kita tidak istilahnya tidak menghormati anugerah yang Allah berikan itu, ya masih tetap kekeh dengan dosa itu tadi, ya akhirnya hal terjadi juga sama seperti yang dialami oleh Safira. Petrus bertanya baik-baik loh. Dengan harga sekian kah kamu memberikan hasil tanahmu? Dia nggak bilang kamu mendustai Roh Kudus loh, Iya. Safira gitu. Lebih lembut tuh jangan wanita. Ya mungkin kan. Ya ciri khasnya Lukas ya. Sopan kepada wanita yang menghargai wanita ya. Iya. Dikatakan dengan harga sekian, ternyata Safira masih kekeh. Oh, ini tadi suami saya memang dengan saya udah merencanakan gini. Ya, dengan harga sekian. Iya. Jadi episode tragis ini diulang lagi ya di kisah Safira, seperti apa yang dialami oleh suaminya. Iya. Nah, kita lihat nih, apa yang terjadi dengan Safira sesudah itu. Setelah Petrus bertanya, Safira menjawab, apa yang terjadi? Silakan perubahan. Baik, sebenarnya tadi jawabannya sudah dijawab ya sama kakak-kakak tentang apa yang terjadi dengan Kak Safira ini. Ya, tidak jauh beda apa yang terjadi dengan Ananias. Safira juga putus nyawanya. Sebenarnya Safira ini sudah diberikan kesempatan sama Petrus. Itu nampak dalam cara dia bertanya kepada Safira itu berbeda dengan pertanyaan dengan Ananias. Kan Ananias itu tidak diberikan kesempatan untuk mengatakan dengan jujur ya. Kalau kita melihat Safira, dia diberikan seakan-akan diberikan kesempatan untuk mengatakan hal yang sebenarnya, tetapi Ananias memilih untuk Safira memilih untuk berkata bohong seperti suaminya. Alhasil dia juga tewas seperti suaminya itu. Di ayat 10 itu ya. Ikut. Ya. Jadi lembahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus. Harusnya yang ada di depan kaki Petrus itu hasil penjualannya, tetapi jadinya nyawa mereka gitu ya. Dan putuslah nyawanya, dan ketika orang-orang muda itu masuk mendapati betul-betul Safira sudah mati dan mengusung yang sama seperti yang dilakukan oleh suaminya. Iya. Wow, hebat sekali ya karya dari Roh Kudus, dan betapa Allah sangat tidak menyukai dosa ya yang dilakukan oleh pasangan ini. Iya. Nah, bagaimana respon orang banyak melihat kejadian itu? Teman-teman bisa lihat ayat 5 dan ayat 11 ya. Ini dua kali dinarasikan juga oleh Lukas di sini. Silakan, Jessica. Kalau berdasarkan dari ayat-ayat tersebut, Kak, setelah melihat kejadian itu, mereka ketakutan. Iya, kenapa mereka ketakutan? Karena ya Ananias sama Safira yang sudah mendustai Allah itu mendapat konsekuensi putus nyawa. Iya, menurut kamu apakah ketakutan yang dialami oleh banyak orang itu karena serem bisa mati, atau ketakutan seperti apa kira-kira yang mereka alami saat itu? Bukan ketakutan yang kayak serem gitu sih, Kak. Lebih ke apa ya? Kayak sadar gitu loh. Yang mereka dapatkan itu seberat ini. Sampai nyawa gitu. Oke, ya. Kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat ayat setelahnya ya, kata ketakutan di sini tidak menjadikan jemaat itu jadi kayak jatuh, jadi mundur rohaninya, tetapi justru dari rasa ketakutan ini mereka bisa semakin melihat ini adalah Allah yang luar biasa ya. Kita tidak bisa main-main dengan Tuhan. Ini sebenarnya juga yang sering dilakukan oleh Tuhan kepada umat Israel ketika umat Israel sedang di padang belantara ya.
Beberapa kali mereka diberitahukan, aku Allah ada di sini, tetapi seringkali mereka mengabaikan kuasa Allah. Mereka selalu diperlihatkan, diperhadapkan dengan pekerjaan Allah yang luar biasa. Tetapi mereka tidak percaya, dan ketika Allah mendatangkan hukuman, mereka menjadi takut. Tetapi takutnya bukan karena takut akhirnya mereka akan pergi meninggalkan Allah gitu, tapi mereka menjadi takut, gentar gitu ya. Wow, kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang betul-betul, ini Allah kita yang harus kita sembah. Ini Allah kita yang kepadanya kita harus mengabdikan keseluruhan hidup kita, dan kita tidak bisa main-main dengan Allah kita. Dan ini justru mendatangkan sukacita bagi mereka. Karena apa? Mereka tahu Allah ini adalah Allah yang hidup, Allah yang besar. Dan setelah mereka bisa merasakan kegentaran yang luar biasa kepada Allah yang penuh dengan penuh dengan kekuasaan yang Dia nyatakan, justru terjadi banyak mujizat di situ. Jadi kita bisa lihat kelanjutannya ya dari kehidupan rohani jemaat saat itu. Nah, kita bisa katakan ini ketakutan yang, kalau saya bilang ketakutan yang holy, ya. Takut akan Allah ya. Iya, betul. Penghormatan kepada Allah. Coba kita lanjut dulu. Sebagai analis saya, adakah artinya? Ini soalnya berkaitan juga sama satu pertanyaan dari peserta. Adakah artinya mendustai Roh Kudus dan mendustai Allah? Menurut perubahan seperti apa? Adakah artinya dan apa bedanya? Ada bedanya nggak? Ya, menurut saya mendustai Roh Kudus itu sama tidak jauh beda dengan mendustai Allah. Kenapa? Karena Roh Kudus itu adalah karena Roh Kudus itu adalah bagian dari Tritunggal yang terdiri dari Bapa, Anak yaitu Yesus, dan Roh Kudus. Ketiganya itu satu kesatuan yang disebut Allah. Roh Kudus itu bukan makhluk ciptaan, tapi Dia itu adalah Allah sendiri. Sifat-sifatnya sama dengan Bapa dan Anak, seperti kekal, maha kuasa, tahu segalanya, dan hadir di mana-mana. Nah, waktu Ananias dan Safira bohong ke Petrus, mereka sebenarnya nggak cuma bohong ke manusia saja, tapi juga bohong ke Roh Kudus yang notabene adalah Allah itu sendiri. Jadi di mana saja bohong ke Allah merupakan sumber kebenaran. Gimana? Jadi sama saja kalau bohong ke Allah merupakan sumber mana ya? Bohong Intinya ke Allah. mereka bohong kepada kebenaran yang sejati. Dosa mereka dianggap besar sekali karena mereka sudah melawan sifat suci dan kejujuran Allah dengan berbohong kepada Allah. Sikap seperti itu menunjukkan mereka nggak menghormati kudusan dan kebenaran Allah. Oke, jadi ya sebenarnya tidak ada bedanya ya, karena di perjanjian baru atau perjanjian lama biasanya sering dua kata ini dipakai secara bergantian ya, mendustai Roh Kudus atau mendustai Allah, dan di situ memang punya arti ya, kita nggak boleh main-main sih sama Allah gitu, dimana Roh Kudus ini bukan cuma sekedar kuasa, tapi Dia adalah pribadi tadi ya dalam ketritunggalan Allah gitu. Nah, ini ada satu pertanyaan sebenarnya berkaitan dengan ini tadi, Ray, mengapa Ananias dan Safira ini disebut mencobai roh Allah? Kenapa tidak langsung ditulis berbohong? Tadi sebenarnya di awal sudah sempat dijawab ya, tapi mungkin rekan-rekan di rumah mau menjawab juga. Kenapa ya dikatakan mencobai roh Allah, tidak langsung tulis berbohong gitu aja? Mungkin dari Jessica mau menjawab dulu. Gimana, Jess? Mohon maaf Kak, saya masih belum belajar sampai situ. Oke, nggak apa-apa. Sama, kita juga lagi belajar. Ya. Jadi kenapa memang sengaja Lukas memakai kata mendustai roh Allah? Karena kita lihat sekali lagi kalau konteks ya, ini dalam keadaan gereja mula-mula ya. Saat itu Lukas ingin menampilkan bahwa ada juga dalam kumpulan orang percaya yang memang hidupnya tidak sesuai dengan hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Makanya sekali lagi dipakai mendustai Roh Kudus. Kalau berbohong kesannya itu kayak satu istilah yang sudah biasa banget dilakukan oleh orang gitu. Tapi ketika itu pun dosa sebenarnya ya. Tapi ketika kita mendustai Roh Kudus dan mereka mendustai Roh Kudus itu sedang menekankan gitu bagaimana kekudusan Allah yang saat itu harusnya tidak bisa didustai. Iya, mereka juga mencobai Roh Kudus seakan-akan mereka menyamakan Roh Kudus itu semacam atau Allah itu semacam manusia aja. Kalau mereka berbohong, mereka nggak tahu gitu. Padahal mereka sudah tahu sendiri Allah itu seperti apa, dan mereka sendiri sudah melihat bagaimana karya Roh Kudus di dalam kehidupan para rasul ini dan juga dalam jemaat mula-mula. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan ya, mereka juga sudah mendengarkan firman, mendengarkan tentang Injil, bagaimana pekerjaan Allah dan pekerjaan Roh Kudus itu luar biasa, tetapi mereka masih main-main, mencobai ya.
mencoba berbohong, mencoba untuk berdusta. Kepada manusia mungkin mereka berdusta, tetapi kalau kepada Roh Kudus atau kepada Allah ini berarti mereka sedang mencobai Allah. Karena nggak mungkin Allah tidak tahu, mereka tidak berbohong. Iya. Ada pertanyaan dari Ibu Sister, kenapa Ananias dan Safira harus berbohong? Padahal kan tidak harus dia memberikan semua hasil penjual tanahnya. Kalau dia jujur bilang, saya cuma mau kasih setengah umpamanya kan tidak jadi dosa. Nah, iya, benar. Kan jawabannya gitu ya Bu ya. Kalau dia jujur saja ya setengah yang kami kasih gitu ya. Itu nggak apa-apa dan memang nggak ada keharusan untuk semua orang percaya saat itu mengumpulkan semua harta miliknya. Tapi tadi karena mereka sudah melihat apa yang dilakukan Barnabas, mereka pengen diakui juga seperti Barnabas, akhirnya mereka melakukan satu dosa yang terencana ini tadi. Ya, jadi mereka itu tidak didorong oleh kasih kepada sesama atau kasih kepada Tuhan ya, tetapi karena mereka nggak mau ketinggalan nih, nggak mau ketinggalan kereta dalam menjadi saleh di tengah-tengah umat Tuhan saat itu. Jadi saat itu semua kelihatan saleh, kasih semua barang miliknya, kok gue enggak ya? Wah, malu nih. Saat sekali tuh. Iya, ada satu pertanggapan juga dari Pak Donald. Ananias dan Safira diberikan satu kesempatan untuk berkata jujur. Sedangkan Petrus malah 3 kesempatan tapi tetap berbohongkan. Wah, Israel berkesempatan-kesempatan, Pak. Iya. Enggak semua harus kita sama. Israel berpuluh-puluh kesempatan. Betul sekali. Ya. Jadi ya itulah banyak Allah ya. Dan sekali lagi kita lihat dari kisah Ananias Safira ini sedang menunjukkan ya. Sekali lagi awal mula gereja ya. Kita balik ke konteks. Pertanyaan dari Tiara, mengapa jawaban Safira disebut Petrus sebagai mencobai roh Tuhan? Oh, ini tadi sudah menjawab ya? Sudah menjawab juga. Ananias dan Safira sangat ketakutan. Oh, pertanyaan Angela sepertinya bukan Ananias Safira ya. sorry. Pertanyaan dari Bulani, pelajaran penting dari Safira kalau tanggapan. Pelajaran penting dari Safira kalau jadi istri nggak boleh tunduk 100% sama suami, apalagi diajak berbuat dosa barengan. Harus berani melawan dosa walaupun resikonya pertikaian. Wow. Jadi ingat kisah Adam dan Hawa juga sih. Kalau ini kebalik ya, si Adam mengikuti perkataan istrinya. Kalau di sini nggak boleh tunduk sama 100% sama suami. Dalam apa dulu ya? Iya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Apakah maksudnya bahwa Ananias dan Safira telah melakukan dosa yang direncanakan? Apa maksudnya? Silakan dari perubahannya. Iya. Kenapa dikatakan dosa yang direncanakan? Dosa perencanaan. Ya. Ya, kita bisa melihat ya dari awal dari ayat yang pertama di mana mereka sepakat untuk melakukan penipuan itu, di mana mereka sepakat di mana Ananias mengurangi daripada hasil penjualan tanah yang akan diserahkan di depan kaki Rasul dengan sepengetahuan istrinya. Jadi kita bisa menyimpulkan di situ bahwa istrinya tahu dan setuju. Kenapa kita tahu bahwa istri setuju? Gimana dia si Safira ini mensahkan pernyataan suaminya di depan Rasul Petrus, mana ia mengatakan benar itu hasil daripada penjualan kami. Situ. Oke, jelas ya itu dalam ayat yang di atas. Oke. Nah, teman-teman kita masuk ke langkah berikutnya. Apa yang jadi teman-teman pelajari dari kisah Ananias dan Safira ini? Ya, silakan. Apa pelajarannya nih dari Jessica dulu? Oh, ini Kak. Sebenarnya dosa yang direncanakan kayak gini tuh, meskipun kita tuh udah merencanakan semata-matanya, orang lain nggak tahu, tapi tetap aja Tuhan pun tahu gitu loh. Jadi kalau memang itu untuk Tuhan, kita itu harus sejujur-jujurnya. Walaupun memang kita tuh cuma bisa memberi sebagian, ya kita bilang ya kita kasihnya sebagian gitu Kak. Iya, jadi harus jujur di hadapan Tuhan ya. Dari perubahan? Ya, yang saya pelajari tentang kisahnya Ananias dan Safira ini, ya saya belajar bahwa Allah itu membenci dusta dan kepura-puraan, di mana Ananias juga melakukan hal itu. Mereka melakukan penipuan itu sebenarnya itu untuk
meraih pujian sebenarnya. Pujian daripada jemaat pada saat itu atau dari rasul. Mereka tidak tahu kalau Roh Kudus berkuasa atas rasul untuk menyatakan kesalahan mereka. Tapi mereka mengatakan ini semuanya kami telah serahkan. Tetapi terbongkar juga oleh sama Roh Kudus. Nah, terus dosa Ananias dan Safira dihukum berat karena dilakukan dengan sengaja. Itu perbuatan yang sengaja di depan Allah itu berat hukumannya. Itu menurut saya. Berat. Oke, terima kasih ya. Nah, coba kita lihat satu yang jadi bahan diskusi ini menarik ya, menarik. Ini mungkin kebanyakan ditanyakan juga oleh teman-teman di rumah. Pada zaman ini, kemungkinan besar banyak orang percaya juga sudah mendustai Roh Kudus, ya Pak ya. Mengapa mereka tidak dihukum seperti Ananias dan Safira? Ayo, silakan teman-teman di rumah juga. Apa nggak langsung dihukum mati? Kalau pada zaman ini ada juga gereja yang mungkin gitu. Ya, dari perubahan dulu. Ya, pada zaman kejadian ini dianggap sebagai mendustai Roh Kudus karena Ananias dan Safira menipu gereja yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Tindakan mereka dianggap sangat serius ya, karena mempermainkan pekerjaan Roh Kudus dan yang membangun jemaat mula-mula dan juga Allah yang membuat Ananias dan Safira menjadi gimana ya, sebenarnya Ananias ini kalau menurut saya Ananias dan Safira ini dijadikan contoh oleh Allah. Artinya jangan main-main dengan Roh Kudus dan jangan mempermainkan Roh Kudus. Contohnya kita bisa melihat ya, ada kasus setelah kejadian Ananias ini. Contohnya itu seperti Elimas dan Simon si penyihir. Kan mereka juga bermain-main dengan Roh Kudus, tapi tidak dihukum mati oleh Roh Kudus. Itu menurut saya sebenarnya Ananias dan Safira ini dijadikan contoh kepada mereka, jangan main-main dengan Roh Kudus. Tetapi bukan berarti si Elimas dan Simon si penyihir tidak mendapatkan juga hukuman daripada Roh Kudus. Pasti mereka mendapatkan Roh Kudus. Iya. Nah, gimana dengan gereja sekarang nih menurut kamu? Ya, kalau di zaman sekarang, gereja sekarang yang melakukan penipuan di depan Roh Kudus, ya mereka tetap mendapatkan hukuman, tetapi itu hukumannya secara konsekuensinya secara rohani, menurut saya. Konsekuensinya secara rohani, bisa juga secara. Ya. Konsekuensi rohani itu gimana itu misalnya? Misalnya ada gereja yang mendustai Roh Kudus, tapi nggak langsung mati nih. Dapat konsekuensi rohani, tetap ya. Gimana itu maksudnya? Gimana ya? Mereka akan mendapatkan konsekuensi yang gimana ya? Berupa penghukuman ya dari Tuhan itu ya, membuat secara rohani mereka gelisah, secara rohani mungkin mereka akan mati gitu ya dan tidak bertumbuh. Mungkin maksudnya seperti itu ya, Arhan ya? Iya kan? Iya. Oke, iya. Tapi pertanyaan ini menarik juga ya Roma ya, karena banyak yang bertanya kalau sekarang gereja sekarang tidak mendapat jemaat sekarang tidak mendapat hukuman seperti Ananias dan Safira langsung mati gitu ya. Wah, jangan salah. Ya, bukan berarti lalu Allah jadi longgar terhadap hukumannya, Allah longgar terhadap penghakimannya. Jangan salah rekan-rekan atau sahabat-sahabat semua ya. Gereja saat ini juga tidak bebas dari orang-orang yang jahat atau orang-orang yang pura-pura, bahkan akan dinyatakan pada saat kedatangan Kristus nanti. Penghakiman Allah itu akan terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Nah, kalaupun saat ini kelihatannya seakan-akan Tuhan membiarkan atau Tuhan menunda, tetapi kita tidak akan lepas dari penghakiman terakhir ketika Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Dan ya, kita sudah baca, kita sudah mungkin banyak belajar, atau mungkin nanti kita perlu belajar tentang kitab ini ya, penghakiman terakhir dari Allah gini ya, seperti apa sih ya? Itu betapa ngerinya rekan sahabat-sahabat semua di rumah. Kalau kita ngeri terhadap apa yang terjadi kepada Ananias dan Safira ya,
itu tuh juga akan terjadi kepada kita ketika kita main-main kepada kuasa Allah, ketika kita main-main kepada kuasa Roh Kudus, begitu ya. Iya. Oke. Jadi sama aja ya, mau zaman ini atau zaman lalu, Roh Kudusnya tetap sama. Iya. Roh Kudus tetap berkuasa dan Roh Kudus tetap menuntun, menegur, bahkan juga menghukum ketika orang juga tidak taat. Oke, aplikasi teman-teman sebelum kita tutup, karena waktunya sudah mau sangat habis, aplikasi apa yang akan teman-teman lakukan? Apa komitmen teman-teman dari penggalian malam ini ya? Kalau aplikasinya berarti sifat praktis, berarti saya akan seperti ini gitu. Ya, dari Jessica dulu. Ini komitmennya, Kak? Iya, komitmen, iya. Kalau dari saya akan sejujur-jujurnya untuk Tuhan sih, Kak. Dalam Jadi hal apa saja? kalau emang itu untuk Tuhan, saya akan memberikan yang terbaik gitu, tapi tetap jujur gitu. Jadi nggak akan ada yang disembunyikan dari Tuhan, karena ya nanti pada akhirnya pun jelas Tuhan tahu. Gitu. Oke. Ada lagi? Sudah? Ya. Dan perubahan? Komitmen kamu perubahan? Sesuai nama ya, harus berubah gitu ya. Ya, komitmen saya setelah mempelajari analisis ini ya, saya akan hidup jujur, lebih memiliki integritas dalam hal segala apapun itu, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Intinya saya akan menghindari tindakan-tindakan yang menipu, memanipulasi, baik itu di lingkungan rohani maupun juga di hadapan Tuhan secara langsung. Itu sih menurut saya. Amin. Ya, kiranya Tuhan mampukan Jessica dan juga perubahan dalam melakukan komitmennya. Saya akan bacakan beberapa tanggapan sebelum kita menutup dan Bu Evi akan memberikan kesimpulan dari Pak Vero. Oh, ini tadi mau bertanya ya. Bagaimana dengan orang yang sudah melakukan dosa keji tapi tidak bertanggung jawab dengan dosa itu ya? Tadi ya, pasti ada konsekuensi dari apa yang dilakukan Pak Donald. Kemungkinan cuma mula-mula diberikan kuasa, bukan kemungkinan, tapi ada kuasa memang dari Roh Kudus ya, bukan kemungkinan. Sehingga perkataan para rasul ketika dipenuhi Roh Kudus sangat powerful. Saya ingat Paulus ketika murid jatuh tertidur dan mati, dihidupkan Paulus. Ya, banyak sekali ya. Pak Donald, ayo Jessica jangan bohong. Oh iya, ini satu ini ya dari Pak Donald untuk Jessica. Ya, sekali lagi terima kasih Jessica dan juga perubahan dan teman-teman semua yang luar biasa malam hari ini menggali. Dibukakan juga dari beberapa komentar teman-teman yang di rumah. Dan saya juga belajar lagi ya, sekali lagi ya. Jangan sampai kita nyaman dengan perbuatan dosa dan seakan-akan bahwa Allah nggak akan langsung menghukum. Kita nggak juga langsung mati kok. Jadi bermain-main terus dengan dosa. Sekali lagi diingatkan itu ya. Karena dosa mendustai atau dalam istilah biasanya bohong ini mungkin satu hal yang tidak perlu diajarin, mudah untuk dilakukan gitu. Tapi hati-hati karena lagi pula itu tetap dosa dan itu adalah hal yang tidak menyenangkan hati Allah. Jadi harus berhati-hati, apalagi soal kemunafikan di dalam gereja. Ini sangat menegur sekali. Oke, ya. Kesimpulan yang kita dapatkan ya, sangat bersyukur firman Tuhan mencatat begitu banyak tentang contoh-contoh bagaimana Allah menegakkan keadilannya, kekudusannya, dan seharusnya kita bersyukur ya atas tuntunan Allah dalam firman-Nya sehingga kita bisa berjalan seperti apa yang Allah mau sesuai dengan kekudusan yang Allah inginkan. Dan Roh Kudus ya berhak mendapatkan penghormatan dan juga pengagungan dari setiap kehidupan dan ibadah setiap orang percaya. Tadi pelajaran yang disampaikan oleh Roma, jangan nyaman terhadap perbuatan dosa, itu salah satu cara untuk kita hidup dituntun oleh Roh Kudus. Lalu juga Jessica juga berkata kita harus jujur di hadapan Tuhan ya, apapun keadaannya, mau apapun kondisinya, karena tidak mungkin Allah tidak mengetahui segala apapun yang ada di dalam diri kita. Bahkan belum kita lakukan pun baru kita pikirkan Allah sudah tahu ya, Allah sudah tahu gitu ya. Dan tadi perubahan juga berkata Allah membenci dusta dan kepura-puraan, sangat betul ya. Allah menginginkan kita tetap hidup di dalam menjadi anak-anak Allah yang sejati, yang murni gitu ya, yang murni untuk menjaga supaya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Dia.
Kalau kita ingin menjadi orang yang memuliakan Dia, kita harus punya kehidupan yang kudus. Kuduslah engkau karena aku kudus. Itulah yang disampaikan oleh firman Tuhan. Ya. Ya, amin. Terima kasih Bu Evi. Ya, teman-teman, selamat berjuang dan ada Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita senantiasa. Ya. Kita akan segera mengakhiri acara kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat-Mu, anugerah-Mu di sepanjang acara kami pada malam hari ini. Engkau telah memberkati kami yang mengambil bagian untuk mendiskusikan berkat yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini. Bapak, terima kasih. Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kau berkati mereka juga Tuhan yang telah memfasilitasi sehingga mereka dapat lebih lagi menjadi berkat bagi orang lain. Kau berkati Jessica dan dua host lainnya. Kau berkati mereka walaupun saya lupa dengan nama mereka, tapi saya percaya Kau memberkati mereka semua Bapak. Dan tiba saatnya nanti kami akan mau istirahat Bapak. Engkau berkati kami masing-masing sehingga kami dapat bisa bangun esok pagi dengan penuh sukacita dan sejahtera pada Engkau Bapak. Terima kasih Bapak. Kami serahkan kelanjutan aktivitas kami selanjutnya dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan telah mengucap haleluya. Amin. Ya, terima kasih Perubahan dan juga Jessica. Sampai ketemu teman-teman. Kiranya Perubahan Jessica juga bisa ketemu dalam waktu yang lain lagi ya di dalam acara Sabda. Kita pamit ya Bu. Ya. Bye, salam. salam. Ayo PA. Pasti kita akan ketemu minggu depan lagi di dalam Alkitab, masih jam yang sama 19.30 sampai selesai. Dan kita akan masuk ke topik berikutnya. Karena Juni kita akan angkat satu tema tentang dasar yang teguh. Kita akan belajar dari 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 23 tentang Yesus sebagai dasar bangunan yang teguh. Seperti apa? Ikuti dan aktifkan notifikasinya supaya bisa bergabung dalam Alkitab.